Program Merdeka Belajar ini sebenarnya sebuah program yang mengembalikan eksistensi manusia yang lahir bebas. Ini program yang bagus, yang memerdekakan semua anak dalam belajar. Apalagi kami, Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Ramah Anak. Gayung bersambut dengan program Merdeka Belajar. Yo, ite emak agunde lamai Kemendikbudristek. Pak Charles, kita pengen tahu ini tentang caci. Mungkin Pak Charles bisa ceritakan mengapa kemudian sekolah ini mengambil proyek P5-nya salah satunya Bhinneka Tunggal Ika dengan mengenalkan caci kepada siswa-siswa di sini. Memilih tema Bhinneka Tunggal Ika, topik cerlang budaya, dan kegiatannya itu caci danding dendek bata, karena potensi yang dialami oleh anak-anak itu sering muncul di masyarakat ketika ada hajatan caci di masyarakat. Mereka sering pergi melihat, lalu di rumah, di lingkungan, mereka sering memeragakan caci. Anak-anak di SMP 5 ini, mereka punya potensi untuk mengembangkan tarian yang diwariskan oleh leluhur. Nah, jadi itu alasan yang mendasar kenapa kami memilih P5 tema Bhinneka Tunggal Ika, dan kegiatannya salah satunya itu adalah caci. Nah, mungkin kita bisa tanya ke siswa-siswa pasca mereka bermain caci mungkin, Pak, Kepala Sekolah. Adik, siapa namanya? Andika. Wah, Andika kelas berapa sekarang? Kelas 7, tapi badannya udah keker banget gini. Tadi gimana pengalaman setelah bermain caci? Kan tadi kakak lihat pukul-pukulan ya, kencang banget. Gimana, bisa ceritain nggak? Saat dipukul, lalu kita ditangkis. Lalu kita ditangkis, kalau kena, dia tidak sakit. Oh, tadi kena nggak? Kena. Di sini? Oh, sampai gini ya? Tapi sakit nggak? Tidak. Tidak? Senang malahan? Nah, itu bagaimana kemudian Pak Charles bisa mendidik, karena kan ini berkaitan ketika anak dipukul kadangkala kemudian bisa jadi muncul dendam. Itu seperti apa sekolah menyampaikannya? Ya, sebenarnya bukan sekolah yang ajarin itu, tetapi dari rumah masyarakat sudah mengajarkan kalau namanya caci itu tidak ada saling dendamnya. Luka itu biasa. Luka itu biasa kalau caci. Yang tidak biasa itu kalau tidak luka. Justru ya, tidak biasa. Ya, tidak biasa. Nah, kalau tidak luka. Berarti kalau orang tua itu ada sesuatu yang dia gunakan. Artinya kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa caci itu bukan permainan kekerasan, tetapi dia adalah permainan kejantanan, kepahlawanan orang Manggarai. Ya. Sebelum sekolah penggerak kita belum melakukan proyek-proyek di luar kelas atau yang disebut co-kurikuler. Tetapi setelah sekolah penggerak ini sudah 3 proyek yang kami laksanakan, Pak. Yaitu yang pertama
proyek Suara Demokrasi, kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan mengikuti tahapan-tahapan bagaimana cara berdemokrasi sampai pada pemungutan suara dan menghasilkan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua, cerlang budaya. Anak-anak itu dilatih bagaimana memilih minat dan bakat yang mereka minati untuk mengembangkan kreativitas mereka di situ. Seperti caci yang sudah disaksikan tadi, tarian-tarian daerah yang lain juga. Terus untuk gaya hidup berkelanjutan itu anak-anak dituntut untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui berpikir kritis untuk mengembangkannya, menulisnya dalam bentuk ide-ide sederhana yang dituangkan dalam majalah Aspira kami yang jilid edisi ketiga kemarin. Oh ini ruang guru ya? Iya, Bapak? ini ruang guru. Jadi kami itu sejumlah 32 orang. Yang ASN ada 10, kemudian yang non-ASN itu ada 22 Bapak. Ada 22. Kemudian jumlah siswa itu 301. Rombongan belajarnya ada 10. Kelas 7 ada 3 rombongan belajar, kelas 8 ada 3, kelas 9 ada 4. Kalau sekolah ini berdiri sejak kapan, Bapak? Berdiri pada tanggal 9 September 2008. Artinya sudah 15 tahun Sudah ya? 15 tahun. Kalau Bapak kepala sekolah keberapa ini, Pak? Saya kepala sekolah yang ketiga. Di sini menjadi kepala sekolah pertama untuk saya. Tapi sudah terbiasa menjadi ketua. Karena saya dari semester 1 tuh aktif di organisasi. Sering menjadi ketua. Oke, Ya, artinya kuliah. justru di tahun awal Bapak jadi kepala sekolah langsung jadi sekolah penggerak. Selalu, ya, tantangan saya itu Bapak. Kenapa kok memilih tertarik kemudian menjadi sekolah penggerak? Pertama, saya ditantang, saya mau menunjukkan kepada orang, walaupun saya ini masih muda, saya bisa memimpin sekolah, satu organisasi, membawa satu perubahan. Dan terus menantang saya supaya saya bisa lolos. Ya, saya bisa lolos. Bahkan di tempat ini Bapak Unggul, jaringan internet tidak ada. Oh tidak ada di Ya, sini? waktu itu yang ada itu di rumah warga. Sehingga saya harus lari ke pondok di kebun. Saya kerjakan TBS bahkan 2 kali waktu itu. Karena jaringan secara nasional mungkin ada gangguan sehingga 2 kali TBS. Kemudian waktu tes mengajar selama 10 menit, puji Tuhan di rumah sudah bagus jaringannya, saya dari rumah. Oke, nah kita sampai di apa ini Pak? Ini namanya lorong baca. Oke, dan ini teman-teman Aspira Ya, ya? ini anak-anak Aspira. Kelas berapa rata-rata? Kelas 7, kelas 8, ada semua, kelas 9. Kelas 9. Ada semua kelas terlibat ini ya? Semua terlibat, ya. Oke. Ini lagi kumpul apa ini? Lagi baca Aspira. Oh, Aspira. Apa itu Aspira? Aspirasi pikiran dan rasa. Ini salah satu majalah yang teman-teman buat? Iya. Oke. Nah, kira-kira siapa yang bisa ceritain mengapa kok tertarik gabung Aspira? Karena di dalamnya saya bisa membaca, menulis, hingga saya bisa menghasilkan sebuah tulisan. Ini masing-masing kelompok menulis per rubrik ya? Iya. Oke, dan ini sudah edisi keberapa Aspira? Edisi yang ketiga. Edisi yang ketiga, berarti sejak dari sekolah penggerak, kemudian teman-teman sudah menulis Aspira ini. Artinya gimana pengalaman setelah bergabung menjadi Aspira, kemudian ada program Project P5 ini seperti apa pengalamannya? Pengalamannya sangat senang. Karena kami tuh bisa meluaskan waktu-waktu kami supaya kami bisa belajar dan menulis. Tapi ngomong-ngomong ini kok pakai pakaian adat Manggarai, itu mau ada acara apa sih? Karena ingin mewawancarai mau ke rumah gendang dan ingin mewawancarai Tua Golo dan Tuku Adat. Mewawancarai apa? Tua gendang, Oh, Tuku Adat. Tua kendang itu apa itu? Yang mengurus dalam rumah gendang. Oke, tetua adat ya? Iya. Oh, ini berarti mau ke rumah adat? Iya. Boleh ikut enggak ini kakak ke sana ini? Boleh kakak. Oke, kalau gitu mungkin mau kapan? Berangkat sekarang? Berangkat sekarang. Oke, mari kita berangkat.
salah satu yang kemudian menarik yang kita tadi ikuti adalah siswa datang berkunjung ke rumah gendang, kemudian tanya kepada tetua mengenai sejarah, mengenai adat-adat yang kemudian di sini. Nah, bagaimana sebetulnya kalau respon dari masyarakat atau kemudian para tetua ada di sini melihat aktivitas proyek P5 yang dijalankan oleh SMP 5 Borong ini? Dengan adanya nilai kegiatan seperti ini, artinya memberi ruang kepada anak-anak bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang supaya itu bisa terwarisi secara turun-temurun kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena jujur saja kalau dari lembaga adat sendiri itu tidak mempunyai ruang untuk memberi pembekalan kepada anak-anak generasi penerus. Nah, sehingga dengan adanya kurikulum atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dari SMP Negeri 5, saya pikir ini sangat membantu untuk mendorong melestarikan nilai-nilai budaya di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di wilayah Gendang Lidi yang notabene berada dalam satu kompleks SMP Negeri 5. Saya pikir seperti itu. Nah, apa saja sebetulnya nilai-nilai adat atau kemudian hal-hal yang ingin disampaikan misalnya dari rumah gendang ini kepada siswa-siswa? Baik, selama ini yang kami warisi kepada anak-anak peserta didik yaitu yang pertama sekali mulai dari prinsip dasar budaya Manggarai itu yaitu 5 fondasi dasar atau yang kita sebut tadi ada 5 pilar. Mbaru One, rumah gendang, kemudian Lingko Peang itu sebagai kebun di mana dia bisa bercocok tanam untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Kemudian Nantas Batilabar seperti yang di depan ini. Jadi Nantas Batilabar ini sebagai sebuah tempat, sebuah ruang supaya mereka bisa berinteraksi. Kemudian ada Vai Bateteku sebagai air sebagai sumber kehidupan. Kemudian ya konteks-konteks nilai budaya itu yang kita warisi kepada anak-anak peserta didik. Kemudian bagaimana soal ritual-ritual adat untuk mempererat budaya-budaya Manggarai ini, soal misalnya acara penti, acara caci, begini proses pelaksanaannya yang dilibatkan ini siapa-siapa, kemudian apa-apa yang disiapkan untuk menyelenggarakan acara ini, itu kita berikan informasi kepada anak-anak. Artinya kalau dari adat sendiri sangat terbantu misalnya ya dengan adanya program latihan caci di sekolah, anak-anak dilatih itu di sekolah, terbantu tidak itu? Sangat terbantu, Pak. Sangat terbantu karena artinya kita sedini mungkin memberikan dedikasi kepada anak-anak bahwa caci yang sesuai dengan konteks nilai budaya yang sebenarnya seperti ini sesuai dengan nilai budaya yang kita waris, yang kita dapat dari nenek moyang. Lantas bagaimana sebetulnya upaya dari tetua adat atau kemudian masyarakat di sini dalam mendukung pendidikan kepada anak-anak? Artinya program atau kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mendukung proses sehingga anak-anak bisa sekolah sampai tinggi? Salah satu yang paling sering kita lakukan adalah soal tentang mendorong anak-anak ini supaya bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi, khususnya ke perguruan tinggi. Karena jujur saja dulu awal-awal ketika zamannya kami punya bapak ini ya hanya sedikit saja yang punya bisa sekolah ke perguruan tinggi. Itu kita bisa hitung dengan jari di kampung ini. Hanya ada berapa ya, kurang lebih tidak sampai 10-an yang ke perguruan tinggi. Dan dari situ kita duduk bersama melalui gotong royong secara bersama kita apa yang dinamakan dengan pesta sekolah. Pesta sekolah ini jujur saja dia bentuk dorongan sosial, dorongan aksi bersama supaya bisa menjawab persoalan ekonomi yang menjadi latar belakang seseorang itu tidak bisa mengakses pendidikan ke perguruan tinggi. Sehingga dengan adanya pesta sekolah ini, soal masalah ekonomi tadi, masalah ekonomi keluarga itu tadi bisa teratasi. Dan biasanya kita di sini kalau di Kampung Lidi, kita selama ini pesta sekolahnya itu kadangkala di awal ketika anak-anak kita dorong mau masuk ke perguruan tinggi atau
di tahun terakhir ketika menyelesaikan skripsi atau penelitian. Itu yang kita dorong untuk menyelenggarakan sebuah pesta sekolah. Artinya mendukung dari segi kemampuan finansial. Artinya semua keluarga di kampung ini ikut semua pesta sekolah? Iya, semua terlibat. Jadi dia terintegrasi dengan nilai budaya. Misalnya dari keluarga A, tahun ini keluarga A yang menyelenggarakan pesta, maka keluarga dekat dari yang bersangkutan itu dilibatkan di luar dari satu kampung ini. Artinya ini dia terintegrasi dengan nilai budaya sebenarnya. Dan itu sangat membantu ya bagi kemudian orang tua yang misalnya kesulitan biaya dan lain sebagainya itu. Kalau dari kenyataan yang selama ini kita lihat indikatornya saja begini Bapak ya. Kita melihat dari tahun jumlah anak yang bisa selesai ke perguruan tinggi. Kalau dari setiap tahunnya tidak ada yang putus di SMA, semuanya lanjut ke perguruan tinggi, berarti kita punya indikator kan berhasil. Kegiatannya kita berhasil, artinya pesta sekolah ini berhasil. Di satu pesta sekolah itu berapa? Istilahnya apa ya, iuran atau kemudian uang arisan yang dikeluarkan setiap keluarga itu? Oh iya Pak, baik. Pesta sekolah ini kalau sekarang dari awal-awal dia semacam pesta begitu saja tanpa ada ikatan apa-apa. Sekarang kita sudah agak 4 tahun terakhir nih Pak ya, kita sudah mengalami perubahan. Itu kita semacam ada upaya inovasi lain lagi. Itu masuk dalam konteks arisan, pesta sekolah tetapi dalam bentuk konteks arisan. Nah, jadi untuk sekarang kami di Kampung Lidi ini kebetulan yang di sebelah tetangga sebelah ini Bapak, kita lagi ada persiapan. Malam ini kita mulai dengan acara inti, besok dengan acara pesta sekolahnya. Jadi kita sudah kelompok-kelompok mudanya, keluarga mudanya ini kita giring dia dalam satu bentuk wadah kelompok arisan pesta sekolah. Memang itu kami beranggotakan 60-an orang. 60-an banyak juga orang, ya Pak? Iya. Banyak. Jadi jumlah kesepakatan nominal yang dana wajib yang kami masukkan itu 450.000 per orang. Kali 60 orang? Kali 60-an orang itu bisa hasilnya 28 juta Pak. Oh. Jadi sangat membantu. Misalnya saya pikir kalau untuk kebutuhan awal tahun masuk pertama itu bisa sampai ke masalah biaya hidupnya. Biaya hidup anak itu ya? Iya, yang dari yang rata-rata kalau di kampung ini sendiri melanjutkan perguruan tinggi kemana? Untuk sekarang dia variasi. Memang sekarang rata-ratanya ke Kupang dengan Makassar. Kupang di Undana mungkin ya? Di Undana, sebagian di Makassar, ada sebagian di Jogja. Artinya kita juga melihat kemampuan anak-anak lulus program beasiswa untuk ke perguruan tinggi itu yang melalui jalur apa sehingga mereka sedikit terbantu. Artinya orang tuanya juga terbantu, anak-anaknya juga terbantu. Dan kemudian lulusan-lulusan dari situ banyak yang kemudian bekerja di sektor-sektor yang mereka inginkan sebelumnya ya. Iya. Dan sebagian besar ya kurang lebih ada 10 kami punya adik-adik ini sudah kembali mengabdi di SMP 5. Yang notabene adalah alumnus SMP 5 sendiri. Artinya mereka kemudian setelah pintar, mereka di luar, mereka kembali lagi membangun kampung ini ya. Keren sekali ini Pak. Tadi itu yang di pesta sekolah tadi justru tokoh-tokoh muda ini yang kami rekrut bagaimana membangkit motivasi yang lain untuk memotivasi yang lain supaya terus bergabung, anggotanya terus bertambah sehingga masalah pendidikan ini nanti tidak menjadi suatu pembunuh bagi kita punya masa depan ke depan. Baik, terima kasih Pak Kristo. Jadi kami jadi belajar mengenai bagaimana esensi dasar kita bisa bergotong royong untuk mencerdaskan anak-anak kita di Manggarai Timur. Terima kasih Pak Kristo. Kita akan melanjutkan perjalanan ke sekolah berikutnya. Terima kasih banyak Pak untuk kunjungannya. Sehat-sehat selalu. Amin. Profil SD Imara sendiri berdiri pada tahun 2005. Waktu itu statusnya masih TRK, tambahan ruang kelas dari sekolah induk di SD Bodo. Setelah kurang lebih hampir 3 tahun, yaitu pada tahun 2008, sekolah ini menjadi sekolah yang definitif di tahun 2008.
Lalu untuk guru kami berjumlah 14 orang, 2 orang tenaga pendidik ke bidang studi guru agama, sedangkan 12 orangnya itu semuanya memiliki basic PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, guru kelas. Kalau jumlah siswa berapa Pak di sini? Untuk jumlah siswanya sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 170 orang. Banyak ya Pak ya? Banyak, ya. Betul, Baik, betul. nah sekolah ini kalau tidak salah sekolah penggerak di angkatan pertama. Ya, betul. Itu mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana kemudian sekolah ini tertarik bergabung dan apa kemudian yang mendasari itu dan apa proyek yang dijalankan di sekolah ini. Pertamanya memang saya agak ragu gitu, karena dari sekian banyak sekolah di Manggarai Timur ini di jenjang pendidikan dasar, sekolah ini tentu sekolah yang paling mudah dari segi usianya, seperti itu. Apalagi waktu itu, waktu seleksi itu, status saya masih PLT, jadi agak ragu, takutnya ketika nanti tiba-tiba ada orang lain yang menggantikan saya, seperti itu di sekolah ini. Tetapi memang berkat dukungan dari Dinas Pendidikan, kami senantiasa didorong, waktu itu diberikan sosialisasi bahwa mau PLT ataukah kepala sekolah yang sudah definitif boleh mengikuti seleksi itu, seleksi sekolah penggerak. Dan puji Tuhan, waktu itu setelah mengikuti seleksi dan ternyata salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak adalah sekolah kami di SDI Maras ini, seperti itu. Lalu di tahun-tahun awal, tahun pertama, tentu berkenaan dengan pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia bahkan seperti waktu itu. Dan pada saat itu proses pembelajaran di SDI Maras khususnya hampir pasti itu tidak ada proses pembelajaran seperti itu. Karena kami mengandalkan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sementara untuk kegiatan daring itu sangat tidak mungkin kami bisa jalankan di sini. Yang pertama, jaringan internet agak susah, lalu ketersediaan sarana dan prasarana gadget untuk anak-anak itu agak susah. Orang tua pasti tidak memiliki itu, seperti itu. Itu kendala utamanya. Sehingga waktu itu memang hampir pasti ada ruang kosong kegiatan proses pembelajaran di SD Maras untuk anak-anak seperti itu. Lalu ketika bulan Oktober waktu itu sudah agak longgar, kami coba mulai kegiatan tatap muka. Walaupun itu pun kami jalankan itu hanya 4 hari dalam 1 minggu, seperti itu. Lalu waktu itu kami juga sempat membuat semacam asesmen sederhana terkait dengan tingkat kemampuan membaca anak-anak, seperti itu. Setiap guru melakukan asesmen di kelas masing-masing, mereka menyiapkan 1 paragraf cerita seperti itu, lalu mereka disuruh untuk membaca. Dan dari hasil penilaian Bapak Ibu guru, ternyata memang masih banyak anak-anak yang kemampuan membacanya sangat kurang sekali. Dan setelah kami selidiki, ternyata memang di rumah-rumah mereka, itu mereka kekurangan bahan bacaan, seperti itu. Kalaupun ada sebagian orang tua yang punya bahan bacaan, itu bahan bacaan-bacaan yang sifatnya terlalu ilmiah, seperti itu. Jadi agak susah anak untuk tertarik untuk membaca hal-hal seperti itu. Jarang sekali mereka mempunyai buku cerita yang mungkin agak tertarik untuk mereka seperti itu. Dari situ kami coba duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, kami berdiskusi banyak tentang kira-kira jalan keluarnya seperti apa kalau sudah seperti ini. Salah satu hal yang kami buat adalah kami coba mendownload cerita, lalu cerita itu kami buatkan dalam bentuk buku dan untuk di-print seperti itu. Dan bukunya itu seperti ini. Oh, ini hasilnya ya? Seperti ini, Pak. Kami print satunya dulu untuk difotokopikan oleh anak-anak seperti itu. Karena memang waktu itu kami belum masukkan di dalam Arkas. Untuk belum masuk di anggaran ya waktu itu. Tentang pengadaan buku ini. Kalau sekarang bagaimana Pak? Untuk sekarang kami sudah masukkan di dalam Arkas. Sehingga untuk pengadaan ATK, untuk kertas, tinta, lalu cartridge, itu kami adakan setiap tahun. Dan kita rencanakan buku ini, yang sudah kami jalankan waktu itu, 1 kali dalam satu bulan mereka dapat buku cerita ini seperti ini.
saya sampaikan ke Bapak Ibu Guru, silakan download cerita dari mana saja. Intinya itu di dalam itu adalah cerita yang bergambar, sehingga untuk membaca itu semakin meningkat seperti itu. Itu harapannya kemarin. Nah, Bapak pengawas, kira-kira bagaimana Bapak menilai apa istilahnya mengarahkan kepada SD Imaras ini seperti apa yang Bapak lakukan? Saya merasa berbangga dengan program kementerian. Dengan masuk program sekolah penggeraknya, 2 sekolah binaan saya, otomatis saya juga terseret ke dalam program itu. Berbagai pelatihan pengawas dilibatkan. Kami dibekali dengan berbagai teknik pendampingan. Setelah kami mengikuti pembekalan itu, Pak Unggul, ternyata kami selama ini salah. Bukan berarti salah seluruhnya, lebih banyak kesalahannya. Karena kami selalu memberi solusi kepada kepala sekolah. Yang belum tentu kepala sekolahnya mampu melaksanakan. Dengan pelatihan yang kami peroleh, ternyata dari sekian pendampingan itu, yang paling jitu harus kami berikan ke sekolah itu adalah teknik coaching. Teknik coaching ini bukan kami memberi solusi, tapi kami memantik kepala sekolah. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan. Dan ini terjadi di SD Imaras, Bapak Unggul. Waktu itu rapor pendidikan mereka literasinya merah. Loh Pak, ini rapor pendidikannya literasi ini dan hampir rata-rata Manggarai Timur begitu, merah semua. Jadi kami tidak memberikan trik, tapi kami hanya memantik. Bapak di sini ruang perpustakaan tidak ada, kemudian keuangan sekolah sangat minim. Lalu kira-kira Bapak antik triknya bagaimana? Saya mesti mencari solusi agar siswa itu harus punya banyak referensi untuk latihan membaca. Dan ini bukan dari saya yang suruh Bapak. Saya hanya memantik itu apa kira-kira trik yang Bapak kepala sekolah ambil. Beliau sudah mulai merancang ini agar bacaan ini dibawa serta oleh anak ke rumah. Sehingga pembelajaran itu berkesinambungan dari sekolah ke rumah. Dan keterlibatan orang tua sudah mulai nampak. Dari sebelumnya hanya 5.000 sebulan uang komite. Dengan disosialisasikan program ini, orang tua mampu berapa kali lipat? 20.000 per bulan, per anak. Jadi ini bukti bahwa program sekolah penggerak ini ternyata mampu menggerakkan semua. Walaupun kecil dukungannya, tapi dengan semakin banyak yang melibatkan diri, berhasilan ini faktanya Pak. Kepala sekolah ini, saya dulu pernah menyatakan, jangan ragu maju, karena dia masih PLT waktu penjaringan. Saya bilang PLT tidak jadi masalah, dan ternyata dia lulus. Dan saya memberi apresiasi dan profesi kepada beliau. Proyek lainnya apa ini Pak dalam... Apalagi misalnya kalau daerah sini kan sepertinya daerah pegunungan, bisa jadi mungkin banyak petani ya rata-rata. Apa kira-kira keterlibatan sekolah untuk kemudian memberi pembelajaran yang juga menjawab persoalan di sekitar sekolah? Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan sekolah, lalu kekuatan-kekuatannya itu, kebetulan masyarakat di sini dari informasi yang kami peroleh, dari teman-teman guru yang juga mungkin di sekitar sekolah ini, di sekitar masyarakat sini, ternyata ada begitu banyak orang tua yang di kebunnya itu memiliki lahan jahe, seperti itu. Nah, kemarin dari informasi awal, kebetulan salah satu Bapak Ibu Guru juga, dia memiliki lahan jahe. Waktu masa pandemi itu, harga jahe itu melambung tinggi seperti itu. Nah setelah itu kemarin, mahal. Nah setelah itu kemarin pandemi sudah berakhir, harga jahe turun sehingga orang tua kebanyakan kesulitan untuk memasarkan jahenya. Bahkan ada yang sampai lepas dibiarkan lagi sampai tunggu tahun depan baru panen lagi seperti itu karena harga jahenya itu turun drastis seperti itu. Nah melihat situasi itu kemarin kami coba menawarkan satu proyek, yaitu bagaimana caranya mengolah jahe ini menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi seperti itu. Pada tahun ini kami membuat proyek dari jahe itu menjadi jamu jahe seperti itu. Jamu jahe. Jamu jahe. Ini kayaknya nanti kami harus cobain. Betul, betul. Nah itu kalau kita pengen lihat jamu jahenya di mana Pak? Mari Pak. Kebetulan anak-anak itu proses sedang itu di ruangan. Oh mereka lagi praktek. Saya lagi praktek proses pembuatan jamu jahe itu. Boleh. Kita ikut gabung boleh? Iya Bapak. Mari, silakan. Mari. Halo semuanya. Ini lagi bikin apa ini? Sahabat pendidikan semua, setelah mendengarkan
penyampaian dari kepala sekolah dan juga pengawas, saya segera beranjak masuk ke kelas yang sedang melangsungkan proyek B5. Para peserta didik ini mereka sedang membuat produk olahan jamu jahe atau jahe sehat. Topografi sekolah yang berada di sekitar pegunungan yang sejuk dan subur menjadikan jahe menjadi salah satu komoditi penting di daerah ini. SD Impres Maras melihat ini sebagai satu peluang untuk juga menanam jahe di kebun sekolah dalam rangkaian proyek B5 yang dijalankan oleh sekolah. Prosesnya seperti ini. Setelah jahe dipanen, jahe dibersihkan agar tidak ada tanah maupun kotoran yang menempel. Lalu jahe diparut menggunakan alat parut manual. Jahe yang sudah diparut kemudian diberikan air dan diperas dengan menggunakan kain. Hasil cairan tersebut lalu dibawa ke wajan dan disangrai dengan menggunakan api yang kecil hingga kemudian nanti menjadi bubuk. Selanjutnya, jahe yang sudah menjadi bubuk itu kemudian dikemas dalam wadah plastik yang telah disiapkan. Dan inilah hasil proyek B5 dari SD Impres Maras. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, kami ingin melanjutkan perjalanan ke beberapa sekolah di Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Sehat selalu Pak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. SMP 18 ini yang berdiri tahun 2017 ini sementara mempunyai 3 ruang, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan kami hanya punya 1 lagi untuk WC, jadi WC siswa, iya WC siswa satunya, WC guru 1. Itu yang kami punya. Sementara untuk ruang guru masih nebeng di atas milik SD. Di sini? Iya, di atas. Ada. Ini Untuk di sini sendiri tidak ada ruang guru, ruang perpustakaan apalagi. Ya, ini saja Pak yang kita punya. Jadi sementara itu sarana prasarana dari SMP 18. Artinya kalau guru misalnya untuk mengambil peralatan harus jalan naik ke atas sana? Iya, jadi peralatan yang untuk buku-buku anak siswa memang sementara titipnya di kelas 7. Ada rak buku di situ untuk buku pelajaran. Sementara kalau memang kebutuhan-kebutuhan gurunya ya tempatnya ada di ruang guru di atas. Jadi kalau bawa ke sini begitu. Tapi bagaimana perkembangan selama 5 tahun ini? Ya, alhamdulillah ya ada perkembangan karena dari awalnya itu sebagai sekolah yang nebeng di SD, lalu tahun yang kedua itu mulai merintis untuk membangun gedung darurat, di mana di sini kerjasama antara guru, berarti sekolah dengan komite orang tua murid begitu. Artinya ini bangunan yang bangunkan justru orang tua? Iya. Ini dari pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kalau dari pemerintah memang dalam perjalanan kami kan selalu ada ini ya konsultasi bagaimana untuk SMP 18. Sudah sempat ada rencana untuk mengirimkan proposal ke kementerian lewat DAK, tapi kami hanya berusaha kan begitu. Tetap saja kami menunggu kabar dari dinas itu yang kami lakukan. Ya, artinya semoga kemudian habis ini ada perhatian khusus ini dari pemerintah. Karena kan saya lihat cuma 3 ruangan ini dan secara sana prasarana sepertinya kurang begitu mendukung bagi perkembangan belajar siswa kan ya di sini. Baik, nah kalau ini sendiri taman-taman terus kemudian ada apa itu sayuran, tanaman sayur itu apa itu? Ini sebagai proyek Pak, proyek yang berkaitan dengan kewirausahaan, memakai lahan yang ada di depan sekolah untuk ditanami sayur. Ini bagian dari P5. Oke. P5-nya ada berapa kalau di sekolah ini? P5-nya itu ada 3. Jadi salah satunya yaitu kewirausahaan, terus yang kedua suara demokrasi, yang ketiga kehidupan berkelanjutan. Itu 3. Nah, di kewirausahaannya sudah berapa lama ini anak-anak menanam
Sudah ada 1 semester ini berarti, hampir 1 semester. Jadi seawal bulan Juli, Iya, awal bulan anak-anak Juli. langsung kemudian Mulai tanam. Setelah ada pemrograman ini, untuk proyek, jadi langsung eksekusi untuk minggu berikutnya, mulai ada penggemburan tanah dan seterusnya itu proses sampai sekarang ini. Oh, oke. Nah, adik-adik ini lagi nyari buahnya ini. Ini apa? Tanaman apa ini? Labu siam dengan timun. Labu siam sama timun. Ini tanam sendiri semuanya? Iya. Wih, keren. Sudah ada buahnya belum itu? Sudah. Wih, coba lihat. Besar-besar ya? Iya. Ini apa ini? Labu siam. Ini labu siam? Iya. Segini udah bisa buat sayur? Ya, itu. Iya. Oh, lebih enak malahan ya? Kalau itu, ini timun. Itu mentimunnya. Oke. Coba. Woi, gede banget ya. Artinya kalau anak-anak di sini tinggal mau masak, tinggal ambil juga di sini. Tapi kalau kewirausahaannya sendiri gimana, Ibu? Ini kan setelah menanam, anak-anak panennya itu dijual. Yang pertama ke guru-guru dulu. Ke guru-guru? Iya, ke guru-guru dulu. Dan kebetulan kalau jumlahnya banyak, guru-gurunya sudah dapat ya arahnya mau dijual ke orang tua mereka yang jual di pasar. Orang tua mereka juga jual sayur juga? Banyak yang jualan di pasar, jual sayur. Hasil dari penjualan itu gimana? Itu mereka yang atur itu. Bagaimana? Jadi uang kas? Oh, jadi uang kas yang untuk kemudian kegiatan ini, adik-adik semua? Halo semuanya, nona-nona, kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini lagi baca apa ini? Baca buku literasi. Gimana? Pelajaran literasinya seneng nggak ini? Senang. Apa ini yang lagi dibaca sama adik-adik? Cerpen. Buku cerpen. Oh, ini di kotaku dulu ada kereta api. Kalau ini apa ini? Novel Habis Gelap Terbit Literasi. Siapa ini yang ditulis di sini? Ibu Kartini. Oh, tahu Ibu Kartini? Pahlawan wanita Indonesia. Oh, suka sejarah juga ini berarti. Oke, teman-teman di sini senang baca semua ya, Bu ya? Ya, begitu. Ya, memang karena harus dibiasakan, mereka sebenarnya senang. Tapi karena baru ada medianya pada tahun-tahun terakhir ini, makanya literasi diadakan ya baru sekitar 1 tahun berjalan ini begitu. Tapi apa ya sebetulnya yang menjadi dasar atau kemudian kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah mengapa literasi ini yang digulirkan ke adik-adik? Iya, sebenarnya yang namanya sekolah supaya membiasakan anak-anak membaca supaya lebih mudah untuk punya pengalaman, punya pengetahuan lebih kan lewat membaca. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih mendukung itu karena setelah melihat dari rapor pendidikan kita, SMP 18 itu termasuk yang literasi dan numerasi itu 0. Dan memang belum ada nilainya. Dari itulah makanya kami semua, maksudnya sekolah itu memutuskan betul harus dilaksanakan segera. Nah, kami memprogramkan literasi kita sebut sebagai Gerakan Literasi Sekolah, KLS. Ya? Iya. KLS itu dilaksanakan 15 menit sebelum mereka memulai pelajaran. Tetap bisa di ruang kelas, bisa juga di sini, ini tempatnya. Mereka begitu. Kalau adik-adik senang membaca di sini apa di dalam kelas? Di sini. Kenapa kok di sini lebih senang? Supaya menghirup udara segar. Lebih segar, lihat pemandangan. Sini masih asri ya? Iya. Kondisinya. Dan ini juga memang ada bangku khusus yang disediakan oleh sekolah ya, Bu? Ini bangku ini buatan mereka ini yang bapak-bapak ini. Anak laki-laki ini. Iya. Nana, adik-adik ini. Lihat. Coba ke sini. Ayo yang laki-laki. Siapa namanya? Aldi. Aldi. Oh, Aldi kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8 ya. Ini Aldi juga bantu bikin bangku ini. Oh, berapa lama ini bikin bangku untuk belajar ini?
Itunya dari pagi sampai jam pulang. Oh, cepet ya? Ya. Bahan-bahannya sulit nggak ini nyari bambu, nyari kayu? Tidak terlalu sulit. Ada di sini semua? Oke, artinya justru anak-anak ini apa ya, sangat semangat ya Ibu ya dalam belajar. Nah, Ibu guru sendiri juga ini mendampingi? Iya, kami ikut mendampingi mereka untuk kerja. Ini lopo, tempat duduk untuk membaca. Oh, lopo. Apa Iya, itu lopo? Itu tempat duduk yang untuk balai-balai itu balai-balai bahasa ini ya. sininya lopo. Jadi kita pakai istilah di sini lopo baca. Lopo baca, oke. Nah, Ibu Hastika, terkait sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, mungkin Ibu bisa ceritakan seperti apa misalnya awal sekolah ini berdiri yang sudah 5 tahun kan tadi ya? Iya, kalau iya. berdiri. Jadi waktu kebetulan saya itu PLT tahun 2019. Di sini masih nebeng di SD. Lalu karena nebeng di SD melihat kondisi anak-anak sekolah siang kayaknya tidak efektif. Kami yang gurunya saja kalau sekolah siang dalam kondisi status nebeng itu kan ada perasaan yang kurang bebas. Jadi kami mengajak ketua komite berembuk, lalu mengundang orang tua mereka untuk mengadakan pertemuan, membahas tentang ini, bagaimana kalau kita membuat gedung darurat. Iya. Nah itu, karena kita sudah punya tanah dan tanah itu sudah ada sertifikatnya, kan begitu. Jadi dibuat apapun kita sudah ada hak dan leluasa. Setelah mengadakan pertemuan ternyata orang tua menyambut baik. Karena memang tujuannya kan untuk supaya anak lebih efektif kalau masuk pagi. Semangat juga. Kami mulai mengerjakan dalam waktu 1 tahun lebih ya Ibu ya. Ya, jadi tahun pelajaran berikutnya baru mulai masuk pagi di sini. Begitu tahun 2021 ya mulai. 2021 dan iya. kemudian di 2002 ini langsung mengambil mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oke, nah artinya termasuk juga Ibu mendaftar sebagai guru penggerak ya? Ya, saya sempat mendaftar guru penggerak angkatan pertama tapi gagal. Iya. Karena saat itu memang ada syarat-syarat yang tidak penuh, tidak sempat diunggah, akhirnya gagal. Tetapi saya coba lagi ikut sekolah penggerak juga. Saya tidak tahu syaratnya bagaimana, maju saja begitu, asal nyoba. Dengan teman-teman saya juga kasih tahu, informasikan dulu, ini kita ikut ya, coba. 1 kali gagal. Ulangi 1 kali lagi, lah kesalahan teknis karena pada saat mau menjawab esai yang terakhir, waktunya tidak mengizinkan, sudah. Lah, yang terakhir saya mencoba sendiri untuk daftar jadi pengajar praktik yang ini sudah mulai itu sudah. Apa pengalaman atau kemudian yang manfaat yang Ibu dapat sebagai pengajar praktik ini? Ya, manfaatnya karena ilmu ya Pak. Ilmu dari pelatihan ini, pembekalan dan aktivitas yang ada di guru penggerak PGP ini ternyata memang baik. Saya bisa mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Apa saja yang diperlukan sekolah harus disiapkan itu bagaimana. Ya, dari apa yang saya dapat saya bisa mengembangkan dan saya bagikan ke teman-teman di sekolah. Sosialisasi dulu, mana yang bisa kita buat begitu. Ibu Hastika, terima kasih banyak. Sama-sama, Kita sudah diterima dengan sangat baik dan kami berharap kita bisa berjumpa lagi nanti di kesempatan mendatang berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih, baik. Baik, nah teman-teman semua, sahabat pendidikan, kita sudah melihat berbagai praktik baik yang ada di Kabupaten Manggarai Timur ini. Di berbagai sekolah yang kemudian kita kunjungi, kita belajar pada satu hal, bahwa di tengah berbagai keterbatasan, ketika kemudian ada komitmen dari pemerintah daerah, ada komitmen dari Bapak Ibu guru, dari masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak, ternyata ini mampu menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi dunia pendidikan di Indonesia yang hadir dari Kabupaten Manggarai Timur. Nah, sahabat pendidikan, terima kasih telah menyaksikan tayangan perspektif pada episode Manggarai Timur kali ini, dan jangan lupa untuk kemudian terus saksikan tayangan perspektif di kanal YouTube pskp.kemdikbud dan silakan juga kunjungi beragam kanal informasi kami baik di website kami maupun kemudian di berbagai kanal media sosial kami. Dan terima kasih kepada semuanya. Salam pendidikan. Salam pendidikan.
kita benar.